Perkenalkan, kami dari kelompok 4 genap yang beranggotakan 4 orang. Saya Nikita Lamta, saya Putri Ampulas, saya Vanessa Artemisia Soliha, saya Ina Fianika. Selamat datang di video presentasi kami dengan tema Sejarah Bangsa Indonesia. Nomor 1. Kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Awalnya Jepang datang dengan senyum. Mereka menyebut diri sebagai saudara tua dan membawa semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Pelindung Asia, dan Cahaya Asia. Ada dua kebijakan utama yang sangat terasa. Pertama, militerisasi. Jepang membentuk peta Heiho dan Seinendan. Tujuannya melatih pemuda kita untuk membela kepentingan Jepang. Kedua, Romusa. Jutaan rakyat dipaksa bekerja membangun infrastruktur perang, tanpa upah dan tanpa kemanusiaan. Banyak dari mereka yang tidak pernah kembali pulang. Dampaknya sangat luar biasa secara sosial dan ekonomi. Indonesia hancur, kelaparan terjadi di mana-mana, bahkan rakyat harus memakai karung goni karena kain sangat langka. Namun, di sisi lain, karena Jepang melarang bahasa Belanda, bahasa Indonesia justru tumbuh menjadi bahasa persatuan yang kuat. 2. Mengidentifikasikan bentuk-bentuk perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Ada 3 cara kita melawan. Pertama, kooperatif. Tokoh seperti Soekarno-Hatta bekerja sama demi melindungi rakyat. Kedua, bawah tanah. Sultan Syazil DKK bergerak rahasia memantau info dunia. Dan ketiga, perlawanan fisik, seperti pemberontakan Kiai Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya dan aksi heroik Supriyadi dalam pemberontakan peta di Blitar. Singkatnya, masa Jepang adalah masa penuh ujian yang justru menyatukan tekad kita. Kekalahan Jepang di Perang Pasifik menjadi pintu gerbang yang kita manfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. 3. Merumuskan perbedaan sikap antara golongan tua dan muda menanggapi kapitulasi Jepang dan rencana proklamasi kemerdekaan. Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Disinilah drama dimulai. Golongan muda yang dipimpin oleh Sukarni ingin memproklamasikan segera dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Tapi, golongan tua seperti Bung Karno dan Bung Hatta lebih memilih berhati-hati. Beliau khawatir jika gegabah, rakyat akan jadi sasaran kemarahan tentara Jepang yang masih bersenjata lengkap. Akibatnya, Soekarno diculik ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh Jepang. Tekanan pemuda inilah yang mempercepat lahirnya kemerdekaan kita. Peristiwa Rengas Dengklok membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Jepang, melainkan hasil perjuangan mandiri. Nomor 4 yaitu menjelaskan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 serta maknanya bagi bangsa Indonesia. Di Jalan Penggasan Timur nomor 56, tepatnya pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, suara lantang Bung Karno membicarakan teks proklamasi. Bendera merah putih jahitan Ibu Fatmawati berkibar. Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan, puncak dari segala air mata dan perjuangan selama masa pendudukan. Nomor 5, menjelaskan tentang pembentukan pemerintahan Indonesia. Dalam sidang PPKI 18-22 Agustus 1945. Melalui sidang PPKI pada tanggal 18-22 Agustus, Indonesia mulai menata diri. Kita mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wapres, membagi wilayah menjadi 8 provinsi awal, hingga membentuk Badan Keamanan Rakyat yaitu BKR sebagai pondasi militer kita. Nomor 6, menjelaskan tentang dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dukungan rakyat luar biasa. Lewat radio dan selebaran, berita merdeka menyebar. Rakyat di Surabaya merobek warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato. Di Jakarta, ribuan orang menduduki lapangan Ikada. Rakyat dengan berani melucuti senjata Jepang dan mengambil alih gedung-gedung pemerintah. Rakyat telah memilih merdeka atau mati. Nomor 7, menguraikan sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sistem pertama kita adalah presidensial. Berdasarkan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus, Presiden Soekarno memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Para menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden karena belum ada DPR. Presiden dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Lalu terjadilah perubahan besar melalui dua maklumat penting. Pertama, maklumat nomor 10 tanggal 16 Oktober yang memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP. Kedua, maklumat 3 November yang memperbolehkan rakyat membentuk partai politik. Inilah awal mulai Indonesia menjadi negara dengan sistem multipartai. Puncaknya adalah 14 November 1945. Indonesia beralih ke sistem parlementer. Kenapa berubah? Alasannya politis. Kita ingin meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokratis, bukan diktator. Di sini posisi Perdana Menteri muncul sebagai kepala pemerintahan dan sosok pertamanya adalah Sultan Syahrir. Video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang sejarah Indonesia. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.